Enggak, 15K. Akhirnya nggak lama kemudian datang pelayannya, memberikan kepada saya gelasnya bagus banget, di atasnya dikasih lagi ada apa kayak wrap gitu ya, plastik wrap. Terus udah gitu ada kayak daun-daun tertentu gitu ditaruh buat hiasan di ujung gelas. Udah gitu dikasih sedotannya tertutup dengan kertas yang warna putih itu. Terus saya lihat, waduh menyegarkan sekali karena es batunya itu seragam semua bentuknya ya, yang dalamnya bolong itu. Terus udah gitu saya perlihat lagi, udah ditaruh di atas meja saya. Sebelum ditaruh dikasih ini tatakan gelas, bagus banget. Tatakan gelas, gelasnya ditaruh di atasnya, dikasih sedotannya, dikasih satu canting dari aluminium, gelas gitu kecil, isinya gula cair. Terus selamat menikmati Pak. Wih gila, 15.000. Saya hitung-hitung modalnya nggak ada goceng. Betul ya? Tapi dijualnya 15.000. 2 hari kemudian saya mau pulang ke Jakarta naik kereta, mampir warteg. Ibu-ibu sekitar jam 2, habis jam makan siang, dia habis kayak seperti dirampok, habis orang makan siang gitu. Lalu saya datang, Bu, saya mau beli es teh manis. Oh, nggih Pak. Dia ternyata kehabisan gelas. Saya melihat ada gelas yang bekas-bekas begitu, masih ada sisa-sisanya. Dia ambil sekaligus 3. Ada gelas lo kan, gelas yang zaman dulu ada cantingnya. Dia ambil langsung 3, dia langsung balikin, semua isinya ke bawah. Terus dia masukin 3 gelas itu ke dalam ember, gebrus, 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 gebrus. Terus udah gitu deh, kepret gitu ya. Dia taruh di atas. Terus apa yang dia lakukan? Dia isi air panas sepertiga. Gelas itu diisi air panas putih, air bening sepertiga. Terus dia ambil teh celup. Oh, teh celup ya? Yang begini-begini tuh kalau bikinnya di sini. Dia ambil teh itu dicemplungin. Cemplungin. Terus dia begini-begini sampai warnanya coklat. Begitu habis warnanya coklat, dia ambil yang namanya gula pasir sabrak-abrak. Ditaruh gula pasir sabrak-abrak, terus udah gitu dikasihlah sendok. Ngambil sendoknya, sendok yang panjang itu loh. Yang bagian biasa masuk mulut itu dipegang sama tangannya. Dia ambil, terus dia masukin, plung, ke dalam, dia aduk. Gulanya belum lumer semua, dia tiba-tiba mengambil palu. Dia ke belakang, ada es balok, dihajar itu es baloknya pakai palu. Jebret. Tangannya itu loh, kan abis pegang palu ya. Lalu tiba-tiba terbentuklah sebuah bongkahan yang kurang lebih masuk ke dalam gelas. Dia ambil pakai tangannya dong. Dia cemplungin ke gelas saya. Dia merasa belum puas. Dia tambahin lagi air dari teko sampai penuh. Pak, monggo. Oh belum, saya lupa ada satu kegiatan yang bikin saya geli. Dia ambil sedotan dong, sedotan yang warna merah kuning hijau itu, dia pegang bagian paling atasnya, dia colok ke gelas saya, cok gitu kan, dia kasih ke saya, monggo Pak, 2.000. Begitu saya pegang gelasnya, bawahnya panas, atasnya dingin. Pernah makan seperti itu? Jorok berarti Anda ya. Teman-teman, itu es teh manis. Dia jualan 2.000 udah dapat untung belum? Udah dapat usaha, untungnya udah kemana-mana itu ya. Tapi yang satu bisa jual 15.000, barangnya sama. Yang membedakan apa? Nilai tambah. Paham ya? Ciptakan. 2026 waktunya kita naik kelas. Deal? Ciptakan nilai tambah. Nilai tambah produk itu bisa diciptakan dengan apa? Nah ini. Dengan kualitas tadi saya bilang. Oh, ikan kita, ikannya sudah didoakan. Misalnya. Ya, ayamnya matinya dalam kondisi nggak stres.
dagingnya empuk. Contoh. Lu pilih itu ya. Terus fungsi manfaat bisa juga fungsi manfaat. Anda tingkatkan di fungsinya, manfaatnya. Contoh, saya punya klien jualan sepatu. Ini sepatu yang saya pakai dari satu klien di Bandung. Dia perusahaan sepatu. Dari fungsi dan manfaat, ketika saya mendampingi perusahaan ini, saya bilang kamu ciptakan sepatu yang meningkatkan fungsi dan manfaat. Akhirnya apa? Saya dampingi dia, saya ketemu dia. Kamu bikin sepatu? Bikin. Sepatu ini bergaransi 2 tahun. Betul. Sekarang dia ini sepatu ini yang saya pakai garansi 2 tahun. Rusak dalam kondisi apapun rusak diganti baru. Tapi cuma boleh sekali. Harganya yang tadinya 220 ribuan, kita sekarang bisa jual harganya 345 ribu. Karena kita kasih garansi 2 tahun. Siapapun yang beli sepatu ini garansi 2 tahun. Bisa kan? Fungsi manfaat. Ketiga, kita bisa memberikan nilai tambah dari model atau visual. Model atau visual. Di Jakarta ada restoran Jepang yang memberikan sebuah pengalaman buat anak-anak makan yang namanya bento. Sushi, di mana nasinya dibentuk panda, dibentuk seperti kelinci, dibentuk teddy bear, ada matanya, ada timunnya, ada wortelnya, dibentuk seperti muka manusia. Bisa. Itu namanya ilmunya gastronomi, ilmu hidang. Bisa dari visual. Visual juga bisa bicara mengenai kemasan. Di Bogor saya punya klien jualannya bir peletok. Anda tahu bir peletok? Main agak kejauhan kalau itu ya, main ke Bogor. Bir peletok itu makanan tradisional dari Bogor. Apa sih bir peletok? Apakah bir berbahaya, mabok? Enggak. Bir peletok itu air jahe, es jahe. Nah, itu namanya bir peletok. Dulu waktu sebelum ketemu sama kita, sama-sama kami, dia jual beli peletok cuman harganya 10.000. Cuman kemasan plastik biasa-biasa. Lalu begitu ketemu sama saya, tingkatkan visualmu. Yang pertahankan produkmu, tapi tingkatkan kemasanmu. Lalu saya bilang ke dia, bikin bir peletokmu kemasannya pakai beling, yang bahan kaca. Terus desainnya diganti, pakai warna hitam dan emas warnanya, seperti Jack Daniel. Tulisannya betul-betul tulisan Jack Daniel, tapi tulisannya bir peletok. Langsung dia bisa jual harga 25.000. Upgrade. Contoh ya, ini saya kasih contoh supaya Anda lebih terbuka. Ciptakan. Kalau nggak punya. Pertanyaan, satu aja pertanyaan. Tidak ada, puji Tuhan. Yang kedua, bisnis model. Kita masuk bisnis model. Ya, tanya dulu. Ya. Tanya masalah produk. Kalau seperti kayak kita Gerinda jual Magita Bos kan kita nggak produksi. Kita hanya distributor. Ya. Itu model seperti Oke, tenang Pak. Nilai tambah itu nggak cuma produk, ada 3. Teman-teman catat, ini nggak ada di bahan ada. Nilai tambah itu ada 3. Nilai tambah produk, nilai tambah bisnis, dan nilai tambah pelayanan. Kalau Anda nggak bisa ngapa-ngapain produk karena Anda posisinya distributor, tingkatkan nanti di nilai tambah pelayanan atau nilai tambah bisnis. Nilai tambah pelayanan itu adalah yang membedakan pelayananmu dengan pelayanan yang diberikan oleh kompetitor. Kalau nilai tambah bisnis adalah yang membedakan bisnismu dengan bisnis kompetitor. Sekarang kita akan bahas nilai tambah bisnis. Bisnis model. Coba cek bisnis model Anda sudah oke belum hari-hari ini? 2026 bisnis model Anda sudah oke atau belum? Saya sedikit bongkar ya, rahasia ya. Di sini siapa yang jualan komputer? Tadi ada yang jualan komputer, tim. Ada jualan komputer ya. Retail komputer ya. Oke, saya punya klien beberapa perusahaan komputer, jualan komputer, MD, master dealer. Bisnis model itu perlu diubah teman-teman semua. Ya saya cerita dulu baru saya kasih tahu. Sekarang jualan komputer susah. Tadi bro cerita, wah sekarang jualan komputer susah, agres banting-banting harga katanya begitu ya. Ya kan, agres banting-banting harga. Kita susah bersaing kalau sama agres begitu ya. Oke, saya punya klien di Semarang, di Jogja, jualan komputer. Selalu mengeluhnya susah,
kompetitor harganya lebih murah, kita begini, kita begitu. Ya betul, oke. Terus apa yang harus dilakukan? Yuk, kita naik level bisnis model. Saya bilang begini, apa yang Agres lakukan, apa yang kompetitormu lakukan, jangan kamu lakukan. Akhirnya saya bilang begini, coba kamu ganti. Yang namanya sales itu jangan jadi sales. Tapi datang itu dengan model kemitraan. Jadi kebanyakan orang sekarang jualan masih saya sales, kamu customer saya mau menawarkan produk saya. Pak, kami punya laptop, Pak, kami punya printer, Pak, kami punya proyektor. Barangkali Bapak butuh. Itu kompetitormu semua lakukan hal yang sama, saya bilang. Coba mari kita buka. Bisnis modelnya berubah. Saya datang, Pak, perkenalkan. Saya mau ngecek. Bapak punya IT, Bapak punya barang-barang IT, bolehkah saya cek? Gratis, Pak. Oh, gratis? Iya. Nanti Bapak akan mendapatkan laporan seperti ini. Oh, disiapin dulu ya marketing toolsnya ya. Bapak akan mendapatkan hasil pengecekan seperti ini. Di perusahaan Bapak ada laptop sekian, ada komputer sekian, ada proyektor sekian, ada printer sekian. Nanti Bapak akan dapat, oh ini kurang di cleaning, oh ini perlu diganti partnya, oh ini perlu di upgrade, oh ini softwarenya perlu di mapping, gratis. Setelah di mapping, seminggu kemudian datang lagi, Pak, hasil mapping sudah keluar. Ini hasil mappingnya, pemetaannya. Barang IT Bapak, termasuk di dalamnya. Potensi kerusakan berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, begitu ya. Dan yang kedua, masukinlah proposal, Pak, untuk menjaga barang IT Bapak tidak diganti pada saat rusak, dirawat. Ini Pak, kita menyediakan sebuah solusi. Silakan Bapak pelajari proposal dari kami. Nangkep ya? Yang tadinya datang jualan barang, sekarang datang dengan jualan solusi. Kita memberikan sebuah pembeda. Inilah yang disebut bisnis model. Ya, ada orang jualan alat berat, leasing alat berat. Biasa kalau leasing alat berat gimana sih bayarannya? Ya udah per bulan kan, bayar leasing ya kan. Tapi sekarang ada beberapa bisnis yang nggak bisa seperti itu. Dia dibayar per kilometer. Ya gantilah per kilometer. Free maintenance. Jadi Bapak nggak perlu harus leasing ke kami. Barang kami kamu pakai aja. Tapi Bapak bayar per kilometer. Keunggulannya apa bayar per kilometer? Kamu nggak usah pusing maintenance. Waktunya ganti oli kita yang gantiin. Waktunya ganti ban kita ganti ban. Jadi menjadi biaya variabel buat customer, bukan lagi biaya OPEX, bukan lagi biaya fixed cost. Paham ya? Nah inilah, kita mau naik kelas bisnis model kita. Contoh, lihat yang kiri sama yang kanan. Kalau Anda punya duit mau beli sepatu, pengen beli sepatu yang di sebelah kiri atau yang kanan? Kenapa? Iya, ini salah satu contoh orang yang mengubah bisnis model. Bisnis modelnya diubah. Di Jakarta saya punya satu klien bisnisnya laundry. Waduh, begitu saya masuk, waduh, laku banget, laku. Tapi mau masuk ke kantornya aja saya langsung ngelangkahin pakaian orang. Karena di mana-mana berantakan. Saya bilang, Bu, ganti Bu, bisnis modelnya jangan begini. Bikin rak. Disusun, baju kotor, baju bersih, yang jauh, yang dekat, yang mahal, yang murah disusun. Orang datang bisa milih paketnya yang mana. Gak kayak begini, saya bilang. Ubah bisnis modelnya. Dari laundry yang harus orang datang, bayar, dicuciin, sekarang diganti. Bisnis modelnya pakai QRIS. Gak perlu ada sewa orang. Nggak perlu bayar orang, tapi semua bisa nyuci sendiri. Teman-teman semua, bicara bisnis model, kita juga harus meningkatkan nilai tambah bisnis atau perusahaan. Nah ini, tadi nilai tambah produk. Mari kita sekarang tingkatkan nilai tambah bisnis atau perusahaan. Bagaimana cara meningkatkan nilai tambah bisnis atau perusahaan? Nah ini saya buka semua. Yang pertama, legalitas bentuk perusahaan. Apakah ada di sini yang usahanya belum ada bentuk usahanya? PT, CV, itu kan bentuk usaha. Ada yang masih pakai nama pribadi, angkat tangan. Masih pakai nama pribadi, bertobat ya. Ada lagi? Masih.
Sekarang gini, contoh. Tiba-tiba si BC sedang membutuhkan konsumsi untuk 100 orang. Datang ke Bro Antonio. Bro, gua mau beli sego sambal 100. Bayarnya kemana? Bayar ke rekening sekian BCA atas nama Antonio. Satu lagi, sego sambal, tolong transfer ke CV Makmur Abadi Surga misalnya. Mana yang Anda lebih percaya? Yang atas nama Antonio atau CV? Surga lagi. CV. Ya, bukan atas nama pribadi. Betul ya? Anda beli handphone. Transfer ke atas nama Antonius Junianto. Yang satu lagi ke PT R&D Sukses Sejati. Mana yang lebih Anda percaya? Yang artinya legalitas bentuk perusahaan bisa meningkatkan nilai tambah produkmu. Jualan apa? Interior design, bikin CV kayak PT kayak gitu ya, supaya punya nilai tambah. Ya, ketika orang tolong transfer kemana ya? Transfer ke sini PT gitu. Kedua, business image atau persepsi pelanggan atau gambaran business image. Siapa di sini yang bisnisnya nggak punya model, nggak punya logo? Ada yang belum punya logo bisnisnya? Rata-rata udah ya. Pertanyaan saya, sudah didaftarkan belum logonya? Brandnya sudah didaftarkan belum? Saya punya cerita studi kasus yang sangat menarik kalau saya cerita ke mahasiswa-mahasiswa saya. Anda tahu brand agar-agar Swallow brand? Tahu, agar-agar Swallow, udah lama. Anda tahu nggak? Swallow brand itu sekarang, perusahaan itu bukan yang punya perusahaan, yang punya brand itu adalah bukan pendirinya. Itu kisahnya tragis. Jadi ada check and check. Dulu check and check itu yang punya. Dia merintis bisnis itu dari bisnis rumahan sampai bisnisnya jadi gede banget. Namanya agar-agar Swallow brand. Karena bisnisnya sudah terlalu besar, dia meng-hire seorang GM untuk di bisnis itu. Kesalahan si check and check ini tidak mendaftarkan Swallow brand itu ke Hakim. Akhirnya apa yang terjadi? GM itu melihat, wah ini kesempatan. Akhirnya GM itu mendaftarkan Swallow brand milik bosnya ke Hakim. 2 tahun kemudian keluarlah sertifikat brand itu. Setelah begitu keluar, dia menghubungi beberapa pengacara. Suatu hari Senin dia datang ke kantor bosnya. Bos, izin mau bicara dengan para pengacara yang datang. Dan dia mensomasi bosnya. Dan berapa yang harus dibayar sama bosnya? Dia minta berapa? Senilai perusahaan. Akhirnya apa yang terjadi? Si pemilik bisnis itu keluar dari pabrik itu cuma hanya membawa 1 buah mobil Kijang. Secara hukum, GM-nya benar. Tapi memang secara hati nurani kan ngaco ya, salah ya. Nah, maksud saya, kita sudah punya hikmat dari Tuhan. Dikasih hikmat dari Tuhan. Brand image ini penting. Brand penting. Bisnis image ini penting. Jangan anggap remeh. Jangan anggap nanti kita kan baru mulai. Justru dari sekarang daftarin. Kalau memang udah ada yang mengklaim, jangan buru-buru dikeluarin. Dulu saya punya brand namanya Tahu-Tahu. Tauci itu dulu namanya Tahu-Tahu. Saya punya brand namanya Tauci di Bandung, di Jakarta. Kami sekarang ada di 76 mall beroperasi, family bisnis kami. Dulu kita bukan namanya Tahu-Tahu. Ya udah kita jualan. Begitu udah punya 10 outlet, kita baru daftarin. Ini juga salah saya. Kita daftarin ternyata nggak boleh. Karena tahu itu kata common, nggak boleh didaftarkan. Akhirnya kita buru-buru ganti jadi Tauci. Untung baru 10 outlet. Coba kebayang. Kalau udah brandnya udah ada di 40 outlet gitu. Betapa biaya, kos. Betul ya? Jadi ketika Anda melahirkan bisnis, pastikan brand itu diselamatkan. Jangan lupa, yang harus diselamatkan kedua adalah apa? Domain. .com, .id, daftarkan juga. Cek. Ya, bahkan dan paling gampang itu ngecek brand ini udah ada atau belum, justru cek dulu di ruangweb.com di mana gitu ya. Yang Anda biasa beli domain, cek di situ. Kalau nama itu available, artinya kecil kemungkinan sudah dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau nama itu selalu nggak ada, .com-nya, .id-nya udah kebeli, cari brand lain.
Karena ini penting, teman-teman. Ini nilai tambah bisnis. Ya, yang belum punya miliki, bikin. Yang belum didaftarkan, daftarkan. Ya, karena ini bisa bahaya buat bisnis Anda. Ketiga, customer experience atau pengalaman pelanggan ketika ini bisnis. Nilai tambah dalam hal ini adalah apa? Bagaimana pengalaman pelanggan Anda dilayani. Ini penting, customer experience. Saya memberi contoh studi kasusnya Bank BCA. Anda kalau ke Bank BCA hari-hari ini keren banget. Bahkan Anda nggak perlu ketemu teller, nggak perlu ketemu customer service, satpam juga udah bisa menyelesaikan masalah Anda, betul ya? Nah, maksud saya, pengalaman pelanggan seperti ini, ya, sampai akhirnya banyak orang bertanya-tanya, itu teller BCA kerjanya ngapain nih sekarang ya? Karena kok satpam segala udah beresin masalah gitu. Teman-teman semua, pikirkan bagaimana pelanggan Anda mengalami satu pengalaman yang indah, yang baik, yang menyenangkan. Pengalaman pelanggan penting. Ya, saya punya teman, dia Pacinko, atau Pacinko ya, pasukan Cina Kota di Jakarta. Dia buka tempat seperti barang $1 shop begitu. Terus dia melatih para karyawannya untuk bisa melihat ini orang kira-kira agamanya apa. Oh, ini teman saya ekstrim. Jadi kalau dia ngelihat ibu-ibunya pakai kalung salib, begitu habis dia kasirnya ya. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa begitu loh. Padahal pakai hijab. Yang ngomong gitu. Luar biasa. Dia bisa melatih karyawannya secara ekstrim. Nanti begitu yang datangnya pakai hijab, Bu, sudah datang ya Bu ya, mudah-mudahan insya Allah bisa jadi berkah. Bisa begitu ngomongnya. Ya, bisa begitu. Dia bisa menyesuaikan dengan agama. Saya bilang keren banget nih karena sehingga dan tokonya rame, betul. Karena terkenal karyawannya yang betul-betul sangat personalize gitu loh. Ya. Keempat, service excellent. Ini pelayanan prima. Ini nyambung sih. Pengalaman pelanggan dengan pelayanan prima ini nempel. Ya, bagaimana pelanggan Anda dimudahkan di dalam mendapatkan produk dan jasa Anda. Gitu. Ya. Kayak contoh, Pak, Bapak jualan Gerinda 24 jam nggak, Pak? 24 jam. Iya, nah itu. Kalau belum 24 jam, bikin 24 jam. Iya kan? Iya, maksudnya gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya, ada orang butuh Gerinda kapan, betul ya? Betul ya? Betul. Iya, saya punya satu klien toko ban. Ini toko ban, ini benar-benar terjadi. Toko ban. Biasa toko ban buka nggak sampai tengah malam? Enggak. Gimana cara menaikkan omset toko ban ini? Dan toko ban ini kecil. Artinya dia nggak bisa bersaing. Dia kalau beli ban, belanja ya seperlunya. Artinya dia nggak bisa perang harga dengan toko-toko ban yang besar-besar di Kelapa Gading, nggak bisa di daerah Kelapa Gading. Lalu dia tanya Coach Tony, saya harus bagaimana? Saya bilang, kamu harus menciptakan nilai tambah bisnis dalam perusahaanmu. Gimana caranya? Tutup tokonya. Wah, Coach Tony ini ekstrim. Ya, kalau bikin ide kadang-kadang ekstrim. Tutup aja tokomu. Kamu buka dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Terus dua, kamu cari mobil bekas. Cari Panther yang box. Mobil bak Panther. Naikin itu kompresor ke Panthermu. Naikin itu alat bongkar pelek ke Panthermu. Sekarang jualan bannya emergency 24 jam. Promosi di Instagram, promosi di WhatsApp. Laku Bapak Ibu. Setiap malam 3, 4, 5 kejadian orang pecah ban di tol. 24 jam dia samperin pakai mobil Panther, langsung ganti ban di tempat, tapi sebelumnya harus calling dulu. Tipe bannya apa, tipe mobilnya apa, ring berapa, profilnya berapa. Dia bawa dengan sesuai. Kalau udah begitu, mau harga ban aslinya 800.000 dijual 1 juta, mah sah-sah aja, betul. Nah, nggak maksud saya? Saya bilang tutup tokomu, pindahin. Jual itu semua saya bilang. Beli mobil bak Panther. Hidup dia sekarang. Punya 4 begini. Ini 3, 4 ya. Punya 4. Berani ambil keputusan. Good corporate governance. Nah, tata kelola perusahaan yang benar. Menjadi besar. Ya? Oke?
Caranya gimana? Ada sebuah restoran teman kami juga tidak menerima suap, tidak menerima sogok, ditulis di depan restorannya. Tidak menerima bon kosong. Itu bisa menjadi satu nilai tambah. Teman kami juga ada, dia tulis gede-gede, bayar pajaknya tiap bulan berapa di sebelum itu masuk restoran, Telaga Sampiren. Kisahnya selalu ceritakan sama Coach Agus juga. Ya, dia ceritakan pajaknya berapa. Wah, itu nilai tambah buat perusahaan. Mau bertanya? Bisnis model? Bagus. Oh, ada satu pertanyaan. Bu, ya. Pertanyaannya apa, Bu? Yang tadi mengenai bisnis image ya, mengenai registrasi produk haki ya. Nah ini memang tepat banget ya, sesuai dengan planning saya. Saya punya usaha ya, ini kan ada dua ya. Tapi yang satu itu kan saya jual barang orang lain ya. Jadi saya nggak mau daftarkan dulu, itu kan nama toko aja. Tapi yang satu ini Produknya apa, Bu? yang satu alat jahit aksesoris garment, tapi itu kan ambil itu orang lain. Yang Ibu Sedangkan bikin? yang satu lagi ini fashion tekstil. Jadi saya Baju. menjual bukan. Jadi produk tekstil bernuansa rohani istilahnya. Produk utamanya adalah kerudung Mardika Katolik dan juga produk tekstil lainnya seperti sarung bantal, rendang. Terus pertanyaan Ibu apa? Pertanyaannya begini. Yang pertama, itu kalau kita mau mendaftarkan brand kita, karena kan budgetnya kan saya masih terbatas ya. Saya ingin sekali mendaftar, tapi ini karena budgetnya terbatas, jadi masih belum saya perhatikan, saya juga masih pertimbangkan. Pertanyaannya nomor satu adalah, lebih baik kita urus sendiri atau oleh jasa pengurusan haki ya, karena kalau diurus oleh jasa itu kan biayanya lebih besar berlipat-lipat. Kalau kita urus sendiri itu kan kadang ada promo, kalau punya izin usaha itu dulu itu cuma 500.000, kalau pakai jasa itu kan bisa di atas cekil ya, itu berlipat-lipat. Yang kedua itu berhubungan juga dengan budget, keterbatasan budget. Jika kita kan saya itu produknya itu kan ada yang produksi sendiri sama impor. Nah, ini kan kalau kita produksi sendiri, berarti kita harus diamankan itu kan dua kelas ya. Kelas yang satu untuk kita amankan produknya, barangnya, barang fisiknya. Yang satu lagi untuk kelas yang tokonya, jadi hanya menjualkan di dalam haki itu golongannya itu kan ada yang produknya yang diamankan, yang diproduksi, dan juga ada yang dia hanya untuk menjual aja seperti tokonya, jadi nama tokonya. Sedangkan saya ini kan memproduksi iya, menjual juga iya, berarti kan ada kelas jasa dan nama tokonya atau produknya dulu yang kita amankan. Ketiga, apa yang harus kita lakukan jika kita punya logo brand kita itu ditiru orang. Nah ini kan saya ini belum terdaftar, tapi sudah ada tanda-tandanya. Saya ini kan jualan online ya, sudah contoh lah di Tokopedia. Itu barang saya, karena barang saya ini kan di pasaran itu tidak ada yang sama. Nah di copy sama pedagang lain. Jadi dia ambil logo saya, gambar produk saya, dan juga deskripsinya itu plok gitu loh. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Oke, saya jawab satu persatu. Oke, pertanyaan bagus. Ini bagus banget pertanyaannya. Yang pertama, perkara mau pakai bayar sendiri atau mau pakai jasa, terserah kemampuan Ibu. Kalau Ibu bisa ngurus sendiri, lebih bagus, Bu. Tapi kalau pakai jasa, Ibu harus tahu sekarang daftarin brand itu 3.500.000 rata-rata ya. 3.500.000 per brand. Nah, itu Ibu harus masukin semuanya klasifikasinya, Bu. Nomor apa namanya ya? Namanya ada nomornya lah, ada nomor registrasinya, nomor kayak KBLI-nya gitu. Ibu harus masukin sebanyak mungkin. Jadi caranya ngedaftar itu sebanyak mungkin. Karena Ibu kalau tiba-tiba ada susulan nomor baru sama seperti daftar baru harganya. Jadi pastikan itu. Jadi jawaban nomor satu tergantung ke keuangan Ibu. Nomor dua, apa yang harus didaftarkan? Apakah nama toko atau nama brand produk? Gitu kan? Sebaiknya kalau Ibu mau lebih murah cukup daftarkan satu, tapi di situ Ibu masukkan nanti kelasnya adalah toko menjual barang-barang kebutuhan tekstil, yang kedua produk-produk tekstil. Jadi dimasukin, dilengkapin aja Bu, dilengkapin di dalam ketika mendaftarkan brand. Ya lebih baik nama toko dan nama produknya kalau bisa sama lebih bagus untuk di awal-awal.
Jadi nama company brandnya harus sama nama toko, ya. Kan ini kalau ya, karena saya kan produksi sendiri dan jual di kelasnya itu di dalam hati ada yang diamankan itu si barangnya. Nggak bisa, Bu. Emang Ibu bikin apa sih sarung bantal? Emang Ibu yang pertama bikin? Nggak bisa, Bu. Orang lain pasti bisa bikin sarung bantal. Untuk yang kan ada yang produksi saja dan ada yang menjual saja. Maksud saya kelasnya itu jadi Nggak ada hubungan, Bu. kita pun yang kelas menjual atau yang memproduksi maksud saya. Yang didaftarkan, yang boleh kita daftarkan adalah yang kita produksi. Kalau kita cuma ngambil barang dari orang, nggak bisa kita daftarkan, Bu. Jadi yang produksi. Iya dong, iya. Ya. Terus yang ketiga, Ibu tadi bertanya perihal apa tadi brand kalau diambil orang gitu ya, caranya tidak diambil orang. Oh itu ceritanya panjang, Bu ya. Tapi kalau Ibu bermurah hati ya Ibu harus bikin harus kreatif. Bagaimana caranya supaya produk nggak bisa diambil orang, nggak gampang di copy paste gambarnya, dikasih watermark, dikasih apa begitu ya. Terus Ibu harus selalu senantiasa secara rutin mengubah desain Ibu supaya nggak gampang dirubah-rubah. Captionnya Ibu harus rutin mengganti supaya Ibu nggak gampang diubah. Ya, itu triknya. Abaikan saja, Bu. Artinya kalau ada orang meniru produk Ibu, berarti Ibu sudah di jalan yang benar, Bu. Iya kan? Berarti udah dituri, berarti aman, ya. Oke, lanjut bisnis proses. Yang ketiga, coba kita lihat bisnis proses. Ini teman-teman semua, secara umum bisnis proses itu dibagi menjadi 3 bagian. Mau apapun bisnis Anda, cuma ada 3 jenis proses bisnis. Banyak pengusaha nggak bisa membedakan antara proses operasional, pendukung, sama seperti dan manajemen. Tahun 2026 Anda harus mulai berpikir. Saya mau cerita ini ceritanya tentang apa ya? Paling gampang ngomong tentang apa ya? Di sini bakmi yang terkenal apa ya? Mie Mapan. Oh ya, Mie Mapan. Mie Mapan terlalu sering dibahas, tadi itu dia terlalu besar kepala ya. Jangan. Saya mau bahas tentang mie yang lain deh ya. Ini saya mau cerita di Jakarta aja, jadi aman ya. Saya mau cerita di Jakarta. Di Jakarta itu ada yang namanya bakmi GM. Nah, di sini juga ada ya bakmi GM ya. Nah. Bakmi GM itu kan kompetitornya bakmi Mapan ya. Sengaja saya bahas ini supaya ada sedikit aura persaingan gitu ya. Oke, ada bakmi GM, tapi juga di Surabaya ada mie Tore. Mie Tore cabangnya ada berapa? Ada 2. Betul ya? Bakmi GM cabangnya ada berapa? Wah, ratusan cabang ya. Kalau Anda pilih, Anda mau jadi pemiliknya bakmi GM atau pemiliknya mie Tore? Tapi Anda tahu nggak, bakmi Tore itu lebih enak dari bakmi GM. Nah ini, kenapa saya mau ngomong gini? Nih teman-teman ya, penyakitnya pengusaha tuh begini. Yang membedakan pemilik bakmi GM sama bakmi Tore, bakmi Tore ini awal-awal bakmi Tore misalnya ya, dia bangun jam 3 pagi, ngapain? Dia ke pasar, dia milih bahan sendiri. Udah gitu dia pulang jam 5, dia ngerebus air. Nanti jam 7 atau jam 6 dia dorong-dorong gerobak, dia buka gerobaknya. Dia ngelayanin pelanggannya sendiri, dia ngaduk mie-nya sendiri. Begitu ditanya, Bu, kok ibu masih ngaduk? Kasih aja ke karyawan. Oh, nggak bisa, kalau bukan gue yang ngaduk nggak enak. Tangannya beda, rasanya beda. Ada kayak gitu ya orang ya? Oke ya? Atau jualan sebuah sambal, harus saya ngulek. Kalau orang yang ngulek nggak bisa. Nggak enak rasanya. Cabangnya 1, cabangnya 2. Tapi pemilik bakmi GM bangunnya jam berapa? Jam 7. Ngapain ke pasar? Enggak, olahraga. Habis olahraga sarapan cantik sama istrinya. Terus jam 10 dia buka laptop, dia cek cabang mana yang ngasih cuan paling gede. Jam 12 dia makan lunch sama pemilik mall. Kongko, betul ya? Yang ngaduk mie siapa? Bukan dia. Kenapa? Karena banyak pengusaha terjebak karena dia masih terjun di operasional, micromanage. Ini penyakitnya. Kalau gua nggak turun, pada nggak kerja. Kalau gua nggak ngaduk, nggak enak. Ini penyakit. Teman-teman belajar delegasi
Belajar nge-training orang, belajar untuk kita melatih orang, belajar kita untuk betul-betul percaya sama orang, belajar bikin SOP, belajar bikin sistem. Jadi kita itu nggak ada lah yang namanya omong kosong lah, bullshit lah. Kalau ada orang ngomong, ada trainer bilang kamu bisa bikin bisnis autopilot gitu ya, nggak ada yang benar-benar autopilot, nggak ada. Minimal kita ada di sisi paling kanan manajemen. Kita monitoring, jangan sampai lepas. Apa bedanya operasional, pendukung sama manajemen? Pembedaannya simpel. Sego sambal paling gampang Antonio bisnisnya. Saya nanya, beli cabai, itu kan aktivitas bisnis ya? Yep. Itu di mana beli cabai? Hah? Iya, itu masuknya di mana? Operasional, pendukung, atau manajemen? Bukan pasar. Saya juga tahu beli cabai di pasar. Maksud saya nomor 1, 2, atau 3? Hah? Operasional. Kenapa? Karena langsung nempel ke produk. Jadi aktivitas apapun yang nempel ke produk utama, jasa utama, berarti itu namanya proses operasional. Beli karbol, kan abis jualan perlu dicuci ya dapur ya, butuh karbol ya. Berarti beli karbol itu apa? Masuk mana? Yang nomor 2, pendukung. Karena nggak langsung ke produk, betul ya. Cuci piring orang abis makan terus dicuci kan? Nah, itu masuknya mana? Nggak nempel sama produk Pak. Cuci piring masuk pendukung. Masak ayam. Operasional, nangkap ya. Pemilihan supplier. 3, manajemen. Pemilihan supplier, belinya operasional. Nangkap ya. Masaknya operasional. Beres-beres habis masaknya pendukung. Definisikan. Tulis sebanyak mungkin nanti pulang dari sini. Oh pasti prosesnya ditulis sedetil mungkin. Mana yang operasional, yang nempel sama produk atau jasa utama. Kalau support, kalau pendukung yang lain-lain, yang bisa Anda suruh orang, yang bisa Anda delegasikan orang, Anda bisa bayar orang untuk melakukan ini. Sedangkan manajemen sesuatu yang penting, yang vital, finance, manajemen, strategi marketing, human capital, paham ya? Rekrut karyawan, manajemen bro. Menggaji orang, pendukung kalau menggaji orang. Tapi kalau ngitung gaji, manajemen. Ngegaji orang mah masih perlu kita. Kasih orang aja wewenang untuk dia ngegaji orang. Yang penting kita yang menentukan berapa gaji yang perlu dibayarkan. Nah ini nih. Maksud saya gini, waktu Anda itu berharga. Betul ya? Jangan sampai waktu Anda habis cuma buat ngaduk mie. Tuh contohnya mie mapan, enak jalan-jalan terus Coach Agus. Nggak pernah ngaduk mie lagi dia. Lihat si Ingridnya, jalan-jalan terus keluar negeri dia, ya kan? Nggak perlu ngaduk-ngaduk nih. Contoh, udah ada contoh. Nangkap maksud saya ya? Ini loh, kita harus betul-betul bisa mendefine proses bisnis kita di mana, apa aja. Ini masuknya di mana? Yang bisa kita bikin SOP di operasional. Yang bisa kita outsource, ajarin orang, delegasi, taruh di pendukung. Pendukung itu kasih itu. Sedangkan manajemen kita handle sendiri. Atau kita bisa dibantu sama orang lain. Sehingga waktu Anda tuh berharga. Karena banyak orang hanya fokus di produksi. Nah, tapi ada juga begini. Ada di Bandung seorang anak muda mau bikin usaha, dia jualan pasta. Yang terjadi apa? Dia nggak ngerti. Dia betul-betul jualan pasta, lalu ada seorang trainer ngajakin dia, yuk belajar digital marketing, biar makin laku jualannya, belajar marketing. Akhirnya begitu belajar marketing, dia mencoba untuk mempraktekkan. Akhirnya begitu dia praktekin digital marketingnya betul, penjualannya naik. Gara-gara penjualan naik, order banyak, betul ya? Karena order banyak, akhirnya dia habis waktu untuk buat digital marketing, masak jual free, jabanin, betul ya? Akhirnya karena pesanan banyak, dia akhirnya kirim barang, dia yang masak, dia segala macam. Akhirnya 1 bulan tipes.
Karena dia ngejalan digital marketing, dia yang jualan, dia yang nagih, dia yang promosi, dia yang masak. Paham? Akhirnya begitu ketemu saya cuma ngomong kayak gini. Kamu merasa hebat di sisi mana? Oh, kalau saya merasa hebatnya di masak, ya udah. Kalau memang kamu ngerasa hebat di masak, berarti kan operasional. Cari partner yang bisa nemenin kamu di sisi manajemen. Biarkan dia yang promosi, bagi untung buat orang. Sehingga waktu kamu nggak habis. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha itu latah. Digital marketing lagi rame. Belajar digital marketing. Yang masak ditinggalin. Padahal dia kekuatannya dimasak. Misalnya. Sekarang lagi AI. Belajar lagi AI. Padahal udah tahu semua orang di sekitarnya ngomong, lu tuh gaptek. Tapi kalau masak nasi goreng enak. Udah lu fokus nasi goreng aja. Cari orang yang belajar AI, ajak bergabung partner. Anggap ya. Dengan begitu waktu kita itu betul-betul efektif. Ini yang disebut Pareto. Nanti Anda akan belajar di GLIM. Pareto namanya. Ya. Ini ya, proses ya, bertobat ya. Jangan sampai waktu Anda habis. Jadi saya seringkali memberikan julukan CEO. Orang-orang yang nggak pernah bisa membedakan ini. Tahu CEO? Chief Everything Officer. Yang jualan dia, yang masak dia, yang nagih dia. Ya. Nah, teman-teman semua, bikin workflow. Apakah Anda sudah punya workflow dalam bisnis Anda? Ya, workflow ini seperti ini contoh. Ini nih. Nah, ini workflow. Contoh workflow. Konsumen mulai jasa yang diinginkan, bla 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 bla. Belajar bikin workflow. Setiap proses apapun bikin workflow. Sehingga kalau Anda punya workflow seperti ini, ada karyawan baru, nggak usah susah-susah ngomong. Nih, prosesnya begini, pelajari, praktekin, nggak tahu, nanya, bingung, tanya, selesai. Flow. Ya, ini skip, waktu saya udah mau habis. Lalu berikutnya dalam proses, mari kita sekarang juga melihat human capital and development. Sekarang udah bukan zamannya lagi, udah human resource, tapi human capital katanya gitu ya. Human capital and development. Karyawan Anda itu aset bukan? Tapi bagaimana cara Anda memperlakukan karyawan Anda? Kalau Anda punya aset, seperti rumah, seperti villa, seperti ruko, dirawat nggak? Dirawat ya. Kalau ada kebun disiram ya, betul ya. Kalau ada yang rusak dibenerin, betul ya. Karyawan Anda digituin nggak? Harusnya, kenyataannya kita hanya menggunakan aset kita itu, karyawan itu diperas habis-habisnya tenaganya. Ya, kita nggak mau belajar jadi orang yang seperti itu, yang memanfaatkan manusia tetapi memanusiakan manusia, ngewongke bahasanya. Mari kita memanusiakan manusia. Teman-teman semua, yuk kita buat ini nih. SOP, buat SOP. Udah bikin SOP, bikin job desk. Job desk itu turunan dari SOP. Biasa kalau SOP itu secara keseluruhan, proses, workflow. Job desk untuk orang-orang tertentu. Job desk, jangan lupa, banyak orang nggak buat IK, instruksi kerja. Tahu apa bedanya job desk dengan IK? Job desk, marketing manager, membuat meeting bulanan dan mengundang seluruh tim marketing. Itu job desk, biasanya bahasanya begitu ya. IK itu bagaimana cara membuat meeting bulanannya. Jadi dijabarkan lagi, 1, membuat undangan setiap bulan, mengirimkannya kepada direksi dan seluruh tim marketing. 2, menyiapkan laporan marketing yang terdiri dari laporan dari distribusi, laporan retail, dan online. 3, memastikan ruangan meeting di booking H-7. 4, memastikan infokus dan semua peralatan meeting sudah siap. 6, membuat form Q&A untuk meeting. Itu IK. Karena banyak orang cuman berhenti pada bikin SOP, job desk, tapi IK-nya nggak dikerjain. Terus udah gitu kita seringkali marah-marah sendiri. Gua kan udah hire lu sebagai marketing manager, bikin rapat kok kayak begini. Kok rapatnya model kayak begini?
Kalau gue jadi marketing manager nih, emang Bapak bikinnya kayak gimana? Bapak kan cuma bikin meeting, nggak menjelaskan meetingnya seperti apa. Harus apa yang disiapkan, harus siapa aja yang diundang, harus peralatan apa yang diperlukan. Bapak emang bilang sama saya? Enggak ya? Detail. PR-nya banyak ya? Wah, suruh siapa ngundang saya? Habis IKA, jangan lupa buat KPI. KPI itu apa? KPI itu untuk memastikan instruksi kerja dan job desk sesuai dengan SOP. Jadi sekali lagi, instruksi kerja dan job desk sesuai dengan SOP, atau SOP sesuai dengan job desk dan instruksi kerja. Kalau sesuai berarti KPI-nya bagus, Key Performance Indicator. Poin-poinnya adalah poin-poin instruksi kerja. Seringkali kita nggak bisa menilai, Pak, gimana ya buat KPI karyawan saya ya? SOP ada, job desk ada, IKA nggak ada. Nah itu dia. Karena kalau Anda sudah bikin IKA secara detail, sangat mudah bikin yang namanya KPI. Ya tinggal dilihat, nyiapinnya bener nggak? Di undangannya bener nggak H-7? Ngambil datanya bener nggak? Betul ya? Kita tinggal kasih skor kan? Ya poin-poin di instruksi kerja itu. Simple. Sehingga kita punya penilaian yang objektif terhadap setiap karyawan. Karena kita membuat setiap karyawan masing-masing job desk dan instruksi kerja. Nah, setelah ada KPI, banyak orang langsung loncat ke reward and punishment. Wah, lu jelek, pecat. Gitu kan. Banyak karyawan kita nggak perform itu karena kita nggak pernah training dia, tahu. Training dong. Nggak bisa ngasih training, undang Coach Agus kek, undang saya kek, gitu ya. Bener nggak bro ya? Kita trainingin, ya. Training. Karyawan Anda, karena ini aset Anda. Nah, nanti kalau lebih training KPI-nya masih ada jelek, nah baru ibaratnya kalau udah nggak bisa dibina, kita binasakan, kan gitu. Simple ya. Tapi cara membinasakannya udah jelas, karena KPI itu jelek bro. Yang mecat kamu bukan saya, tapi cara kerjamu. Enak toh? Seringkali kita ini ya nggak suka mecat karyawan karena nggak tahu gimana cara mecatnya. Kamu nggak bingung cara mecat, berarti kamu nggak ngerti cara bikin ini semua. Kalau kamu ngerti bikin ini semua, mecat orang mah gampang. Tapi asal bagian kita training, ini bagian kita nih yang merah nih. Kita sudah lakukan. Jangan sampai kita udah belum kasih training, belum kasih pengarahan, udah mecat orang begitu ya. Kecuali kalau udah training segala macam dia masih nggak bisa juga kan, berarti udah gitu kan. Ya, kita juga harus fair. Paham ya? Ngos-ngosan. Ada lagi yang mau tanya? Bisnis proses ini paling banyak di sini, bisnis proses ya. PR-nya paling banyak ya. Bikin. Saya selalu ngomong kalau Anda jualan retail, retail is detail. Itu hukumnya. Ya, Bu? Belum, saya belum bahas promosi, Bu. Nanti nomor 5, baru ada promosi. Nanti, Bu ya, pertanyaan itu nanti. Artinya satu paket, harus ada satu paket. Ini satu paket. Bukan urutan bisa, ini urutan juga. Tapi ini satu paket, gitu loh. SOP, karena SOP kan bicara secara umum dulu. SOP pembelian produk. Nah, SOP pembelian produk, orang sales meminta kepada orang purchasing. Orang sales ngecek ke gudang cek stok. Kalau nggak ada, orang gudang ke orang purchasing ngomong ke supplier. Itu namanya SOP. SOP pembeliannya. Workflow. SOP, satu paket. Baru nanti job desk-nya, bagian pembelian apa? Menerima report dari gudang, barang yang perlu dibeli dengan kuantitasnya. 2, ngecek harga lama. 3, cari perbandingan. 4, mengajukan ke direksi. 5, bikin PO. 6, pelunasan. Itu job desk. Nah, nanti bagian cara pesan ke suppliernya gimana? Di instruksi kerja, caranya gimana? Telepon orang yang bersangkutan, kirim email, pastikan email sudah terjawab konfirmasi. 4, pastikan
Barang datang dicek barang kayak gitu-gitu detail diisak dia. ISO itu ya ini 3 ini ISO 123 itu ISO. Kalau di bisnis prosesnya ini kalau saya nggak lihat struktur organisasi. Struktur organisasi itu, nah ini dia, bagus sekali. Pak, mana yang benar? Bikin struktur organisasi dulu atau memahami bisnis proses dulu? Bisnis proses dulu, Pak. Yang benar, struktur organisasi itu mengikuti bisnis proses. Banyak orang salah terjebak, akhirnya prosesnya berantakan dalam bisnis karena dia bikin dulu struktur dulu. Setelah Anda memahami proses bisnis, Anda akan bisa bikin SOP. Dari SOP inilah Anda langsung bikin struktur. Struktur organisasi itu nanti menyusul. Ya, buat saya struktur organisasi itu akan menjadi sebuah pelengkap aja sih di dalam SOP. Karena di dalam SOP kan nanti ada urutannya. Nih, dari sini lari kemana, karena Anda baru di situ kita bikin strukturnya. Siapa yang incas di sini, baru ngikutin. Oke? Oke, lanjut. Financial management. Oke, financial management saya bikin cepat ya. Financial management. Teman-teman semua ada 6 hal dalam keuangan yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda tahun 2026. Saya cepat aja. Pertama, coba cek lagi struktur biaya Anda. Cek struktur biaya. Biaya paling gede biaya apa? Operasional apa dalamnya paling gede? Gaji. Iya dong. Benar nggak? Iya, ngegaji orang, nggak gaji salah, nggak gaji gede salah, nggak gaji kecil salah ya. Oke, coba cek cost structure. Anda sudah oke belum costnya ya? Artinya ada nggak yang bisa kita cut, ada nggak yang kita bisa ini, atau ada nggak yang kita bisa sederhanakan supaya costnya lebih ini. 2, pricing strategi nanti kita akan bahas secara khusus habis ini. Lalu business growth and development, penting business growth and development ini di dalam financial management. Banyak orang itu nggak memperhitungkan tentang business growth and development. Gini, maksudnya apa? Orang bikin usaha dengan sewa ruko. Sewa rukonya 120 juta setahun. Dia bayar di depan 120 juta karena masih punya modal. Harusnya dari bulan pertama dia harus menabung berapa? Minimal 10 juta. Supaya ketika akhir tahun dia punya uang buat memperpanjang kontrak. Nah ini nggak banyak orang memahami tentang ini ya, atau dianggap menggampangkan. Nah ini hati-hati, business growth dan development. Ya. Terus ketika Anda punya mesin perlu didepresiasi, betul ya? Kompor perlu depresiasi ya. Jangan sampai kayak pemadam kebakaran, kompor rusak baru ganti, begitu ganti bingung, aduh gimana, ngambil duit dari cash flow. Harusnya setiap bulan kita ada tabungan buat pelan-pelan nyicil yang namanya depresiasi. Ya, dipikirkan. Lalu cost flow management, hati-hati, yang punya ngasih utang, hati-hati ngasih utang, jangan kelamaan. Coba lihat lagi pelanggan-pelanggan mana yang A, B, C. A itu bayarnya gampang, B rada susah, C susah banget gitu ya. Financial report dan audit, jangan cuman Anda bisa hanya menerima laporan, tapi coba periksa laporan Anda. Ya, lihat seberapa banyak karyawan Anda, apakah karyawan Anda sudah betul-betul memberikan kontribusi, karena karyawan faktor biaya terbesar. Saya sering kali bilang sama banyak klien saya, termasuk sama Anda malam hari ini. Stop mencari karyawan, tapi mulailah cari kontributor. Karena banyak karyawan Anda yang numpang hidup di perusahaan Anda. Pastikan setiap karyawan betul-betul berkontribusi. Ya, jadi jangan cuma numpang hidup. Kalau dia numpang hidup ya, kita kasih tahu dia bagaimana cara area development harus dia miliki. Itu nanti di sini audit. Business intelligence. Nah, perhatikan business intelligence. Bisnis Anda masih punya masa depan nggak? Masa depannya seperti apa? Ya, masa depannya seperti apa? Ini financial management ini terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi, kali luas. Jadi Anda harus butuh satu sesi lagi untuk khusus membahas financial management ini. Cari orang finance saja ya. Nah, saya mau bahas tentang price leveling. Teman-teman tolong perhatikan, price leveling ini penting.
Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa membuat banyak orang tertarik menjalankan bisnismu. Sekali lagi ya, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bisa membuat orang lain ikut menjalankan bisnismu. Di sini ada yang produksi makanan, masak, bikin kue, ada? Nggak ada yang bikin kue? Ah ya udah nggak jadi kasih contoh ya. Saya kasih contohnya gini aja, teman-teman semua. Sebentar, saya mau kasih contoh betapa pentingnya Anda membuat pricing strategi. Karena banyak orang nggak ngerti bikin pricing strategi. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Kok nggak bisa duplikat ya? Nggak bisa. Oke. Teman-teman perhatikan, saya mau cerita, ini kisah nyata. Ada orang jualan sebuah produk. Sebutlah dia jualan sirup, jualan sirup. Kok nggak muncul ya? Bro, ada yang bisa bantu saya? Kok nggak bisa muncul ya duplikat? Nah, ini duplikat. Oke. Apa yang salah ya? Saya coba ya. Duplikat. Contoh ada seseorang jualan sirup dengan harga. Kok nggak mau ya? Kenapa? Udah nih, udah duplikat. Atau nggak bisa? Jangan-jangan nggak bisa. Wah, kalau nggak bisa sayang banget nih. Ini sekarang malah nggak bisa sama sekali, bro. Coba di jumper aja. Di jumper. Oke, izin ya agak. Teman-teman ini penting. Banyak orang pricing levelnya Bim salah Bim. Duplikat. Malah nggak kebaca sama sekali, bro. Malah nggak kebaca ya. Oke, saya cerita aja deh, karena ini tolong dong bantuin dong beresin. Oke, saya cerita aja gini. Mudah-mudahan Anda bisa terbayang. Ada seseorang jualan dengan salah bikin pricing strategi. Salah bikin pricing strategi sama dengan Anda lagi gali kuburan Anda sendiri. Ini fakta di lapangan banyak terjadi. Contoh, orang bikin sirup, produksi sirup. Dia memproduksi satu sirup itu dikemas dalam satu kemasan dus. Satu karton itu 24 botol. Satu karton 24 botol sirup. Kos produksi untuk 24 botol itu katakan 100.000. Kosnya 100.000. Lalu dia ngomong begini, ada si A datang sama dia. Bro, gue mau beli sirup lu, gue mau bantu jualin sirup lu. Berapa harganya? 120.000 dia bilang. Jadi dari kos dia cuma naikin 20.000. Disebutlah namamu siapa? Michael. Si Michael beli dengan harga 120.000. Lalu oleh si Michael dijual sirup itu satu karton itu 250.000. Untungnya Michael berapa? 130.000 untung si Michael. Betul ya? Dia tetap jualannya 120.000 satu karton itu. Lalu datanglah, siapa namamu? Michelle datang. Bro Tony, saya mau beli sirup. Berapa harganya? 120.000. Karena dia melihat Michael kok jualan kayaknya enak. Akhirnya dia jual 200.000. Si Michelle. 200.000. Lama-lama pelanggannya si Michael pindah semua ke si Michelle. Kenapa? Karena Michelle jual lebih murah. Michael akan bilang gini, bisnis sama si Tony bocuan. Betul ya? Dia jual, dia cari produk yang lain. Datanglah orang ketiga. Siapa namamu? Chandra. Si Chandra datang lagi. Ton, gue mau beli, lu punya. Berapa harganya? 120.000. Karena ngelihat si Michelle jualan laku. Dia jual 150.000. Laku nggak? Laku. Lama-lama langganannya si Michelle pindah semua ke Chandra. Betul ya?
Udah gitu, Pak Agus Sanetio produksi sirup lebih bagus dari si Tony Chen dengan harga satu karton 100.000. Lama-lama si Bu Chandra bilang gini, sama si Tony 120, gua beli sama si Agus aja lah, cuma cepeceng begitu ya. Akhirnya dia beli. Saya ditinggalkan sama 3 orang teman saya ini. Betul. Saya sekarang bisa jual harga berapa? Maksimal saya cuma bisa jual 150.000. Bisa lagi jual seperti si Michael 250.000? Nggak bisa. Kenapa? Siapa yang rusak harga? Saya. Ini banyak terjadi. Saya cuma mau ngomong gini, kalau Anda memproduksi barang, merek Anda, barang Anda, Andalah yang berhak menentukan HET, atau di sini saya bilang CBP, Consumer Buying Price. Oh, ini malah second screen only. Oh, second screen only. Frekuensi apa ininya terlalu. Oke. CBP, Consumer Buying Price, ini yang harus kita tentukan. Jadi harusnya gimana? Harusnya gini. Saya punya sirup, modal 100.000. Si Michael datang. Pan, gue mau bantu jualin. Lu mau beli berapa banyak? Kalau lu cuma mau beli 10, diskonnya 20%. Kalau lu beli 20, diskonnya 30%. Lu mau beli 50, gue kasih diskon 40%. Dari 250.000. Paham ya? Itu caranya. Yang disebut minimum order quantity, MOQ. Sehingga saya bilang Mike, tolong ya, lu jual retail 250.000. Lu gua kasih diskon banyak karena lu beli banyak sama gua gitu ya. Nangkep ya? Datang si Michelle, Pan, gua mau beli sama lu sirup. Berapa? Tanya, lu mau beli berapa? Si Michael beli 50, saya kasih diskon 30%. Tapi si Michelle cuma mau beli 10, ya saya kasih diskonnya 20% dong. Tapi saya kasih tahu sama Michelle, tolong lu jualnya 250.000 ya. Misalnya, si Michael nakal, dia nggak jual 250.000. Michelle laporan dong ke gue, betul ya? Ton, itu si Michael jualan cuma 200.000. Oh gitu, saya tinggal ngomong sama Michael, Mike, cuman kasih tahu, gue dapat laporan lu jualnya 200.000. Sorry ya bro, lu nggak boleh ngambil barang lagi sama gue. Selesai. Yang memilih tidak mau bisnis adalah dia. Nah, karena dia ngerusak harga saya. Paham ya? Sehingga kalau si Bu Chandra datang, enak. Mau beli berapa banyak? Saya kasih kamu diskon, tapi tolong jual 250.000 ya. Ini brand-brand saya loh. Nangkep ya? Nah, makanya jangan jualan barang murah-murah. Saya pernah di posisi sebagai prinsipal, pernah mencoba menerapkan itu, tapi kok susah banget ngaturnya. Susah Pak, ya karena Bapak nggak tegas, nggak ada punishment. Saya pernah juga berdiskusi prinsipal Pak. Bisa kok tegas, kamu nggak mau jualan, ya udah saya kasih kompetitormu, kamu jualan, dia nggak bisa dua dagang, karena dia masalahnya kayak gini, kalau kamu melakukan hal yang sama, kamu akan melakukan hal yang sama seperti dia. Gitu Pak, kalau prinsipal Pak. Makanya kenapa sekarang harga komputer hancur-hancuran? Kenapa banyak harga barang sekarang hancur-hancuran? Karena dirusak sama si pemilik brand itu sendiri, dia nggak ngerti bisnis, dia nggak ngerti bikin ini. Makanya di sini ada yang namanya RBP, Retail Buying Price, Grocery Buying Price, Distributor Buying Price. Teman-teman, ini yang banyak kegagalan di sini terjadi. Bro Sonata bisnisnya dia jualan packaging. Ya, kalau saya jadi dia, ini sekaligus pelajaran buatmu ya. Kalau saya jadi dia, saya akan bikin satu setting harga. Kalau bikin packaging sama saya harganya per piece-nya 100.000 misalnya. Saya ketemu sama siapapun, saya bilang, kamu bisnismu apa? Oh, nggak nyambung, nggak apa-apa. Kalau kamu punya teman, kenalin sama saya. Berapapun yang kamu referensikan, kamu dapat 10% dari saya. Seneng nggak dia? Nah, kenapa? Gak usah pusing, kita punya retailer buying price. Tapi kalau kamu bisa referensiin saya sekali order 100.000 packaging, kamu dapat 20% dari saya. Sehingga Bro Sonata akan dapat order begitu banyak. Betul ya? Kenapa itu? Karena kita menentukan strategi harga yang benar.
Jadi saya kembali lagi, kalau Anda produksi, kalau Anda punya barang, punya brand, jangan murah-murah. Tentukan harga eceran tertinggi atau SRP, Suggested Retail Price, yang benar. Ya, dalam hal ini. Oke? Paham ya? Ya Pak? Kalau yang tadi 100%, 80% itu artinya Artinya 100% itu CBP. Jadi ini diskonnya 80. Jadi 80% dari harga SRP artinya. Ini artinya diskon, retailer dapat diskon 20%, grosir dapat diskon 30%, distributor dapat diskon 40%. Sedangkan harga modal kita adalah 40% dari harga segini. Seringkali kan kita kebalik ya. Seringkali HPP ini 100%. Untungnya berapa? 20%. 20% dari mana? Dari sini 20% di up di situ kan. Dibalik makanya. Cara ngitungnya yang benar dibalik. Ini yang di bawah ini saya punya jualan waktu Covid. Saya dapat duit dari situ. Tanya sekarang. Iya. Idealnya seperti itu, tetapi kan dalam dunia bisnis kita biasanya dua hal yang bisa kita lakukan. Kita ikut arus atau kita lawan arus. Sedangkan kalau kita ngomong dunia packaging dan cetakan, di luar sana kompetitor juga banyak. Terpaksa kalau mau hidup dalam tanda kutip harus ikut arus. Terus gimana? Ya, nanti kan saya nggak tahu bisnis modelnya seperti apa ya bro ya. Ada beberapa orang yang memang harus bertahan dengan ikut arus, tapi saya cuma mengingatkan Tuhan Yesus lahir di dunia melawan arus. Ya. Kamu pengikut Yesus atau bukan? Tanya sendiri ya. Kalau saya terus terang melawan arus kalau saya. Ya, karena saya selalu memikirkan cara bisnis yang out of the box. Saya nggak mau cara yang sama. Gitu ya. Maka cara saya ekstrim. 15 menit lagi. Aduh, oke, siap. 2 lagi. Marketing and CRM. Teman-teman semua, sekarang kita masuk marketing dan CRM, marketing dan manajemen hubungan pelanggan. Tadi pricing strategi ya. Nah, saya titipkan ini ketika Anda menetapkan harga Anda tuh lihat segmentasi target pelanggan. Anda mau jualan ke target pelanggan kelas apa? Media pemasarannya apa? Harga kompetitornya berapa? Level distribusinya berapa panjang? Harga psikologisnya berapa? Harga psikologis ini ngerti nggak harga psikologis? Harga psikologis itu harga yang bikin orang nyaman. Terus strategi pemasarannya seperti apa ya? Tanyakan inilah ya, ini bahan untuk Anda raker buat tahun 2026. Lalu Anda harus belajar tentang sales pipeline. Di bisnis Anda harus bisa belajar tentang sales pipeline dari leads, prospek sampai customer. Nah, teman-teman semua, banyak orang marketing itu punya kekeliruan gini loh. Orang marketing itu kurang bisa mendetil apa yang harus dilakukan dari awareness ke interest, dari interest ke consideration, dari consideration ke evaluation, dari evaluation ke purchase, dari purchase sampai ke repeat. Tugas marketing itu adalah membawa funneling ini, memikirkan orang sales supaya bisa menjual sampai repeat. Customer journey-nya. Dan ini saya berikan sales funneling proses strategi. Membuat analisa, menyusun strategi, bikin persiapan implementasi dan evaluasi. Saya ajarkan cara membaca slide-nya, karena bahan nanti Anda akan dapat. Saya kasih contoh studi kasus, ini kasus real, mantan napi teroris. Halo? Ini mantan napi teroris.